Struktur lapisan bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati makhluk hidup. Di dalam bumi terdapat udara, tanah, dan air yang dapat mendukung keberlangsungan kehidupan. Dari manakah proses pembentukan udara, tanah, dan air? Mari saksikan video tentang lapisan bumi berikut ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang dari Prodi Fisika Universitas PGRI Palembang, mata kuliah pengantar Geofisika dengan dosen pengampu Ibu Atina MSI. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu 1. Lapisan yang berbentuk gas yang disebut atmosfer. 2. Lapisan yang berbentuk padat berupa batuan yang disebut litosfer. 3. Lapisan yang berbentuk cair yang disebut hidrosfer. Atmosfer yaitu lapisan gas yang menyelimuti bumi. Terdapat 5 lapisan atmosfer bumi kita jika dimulai dari bawah. Lapisannya antara lain troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Lapisan troposfer yang paling dekat dengan bumi. Di lapisan ini banyak dijumpai awan, dapat menentukan perubahan cuaca dan iklim seperti hujan, angin, atau salju. Lapisan kedua, stratosfer. Di lapisan ini jumlah awan semakin sedikit, sehingga paling baik dijadikan jalur pesawat terbang. Selain itu, pada lapisan ini juga terdapat ozon yang dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Lapisan ketiga, mesosfer. Lapisan ini dikhususkan untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor. Biasanya meteor akan habis terbakar pada lapisan mesosfer ini. Lapisan keempat adalah termosfer. Lapisan ini memiliki suhu yang sangat panas. Di lapisan ini terdapat teleskop Hubble. Teleskop buatan Amerika Serikat ini membantu penelitian luar angkasa. Selain itu, pada lapisan termosfer terdapat gelombang radio yang memancar hingga ke dalam bumi. Oleh karenanya, lapisan termosfer disebut juga ionosfer. Lapisan yang paling atas ialah eksosfer, lapisan yang langsung berbatasan dengan luar angkasa. Di lapisan ini banyak gas hidrogen dan terdapat satelit. Selanjutnya kita belajar lapisan bumi yang berbentuk padat. Lapisan bumi ini disebut litosfer. Adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Berdasarkan struktur kepadatan bumi, ternyata di lapisan bumi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan padatan yang paling luar. Kerak bumi menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Kerak bumi terbagi menjadi 2 kerak, benua dan samudra. Kerak benua akan membentuk daratan, sedangkan kerak samudra akan membentuk lautan. Bagian tengah bumi disebut mantel bumi atau biasa disebut selimut bumi. Ukurannya lebih besar dari kerak bumi. Lapisan terdalam adalah inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi inti luar dan inti dalam. Semakin dalam, semakin panas. Aktivitas yang dapat terjadi pada lapisan litosfer adalah pergerakan tektonik lempeng bumi. Tektonik lempeng bumi dapat mengakibatkan bencana alam berupa tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, jika lempeng bumi bergerak akan terjadi interaksi atau gerakan antar lempeng. Jika lempeng bergerak saling menjauh dan memisah atau divergen, akan menjadi padatan atau retakan. Jika bergerak saling mendekat atau konvergen, tabrakan antar lempeng berakibat munculnya palung laut. Tsunami terjadi jika lempeng bergerak saling menjauh dan memisah atau divergen, akan berakibat patahan atau retakan. Tetapi jika lempeng bergerak saling mendekat atau konvergen hingga terjadi tabrakan antar lempeng berakibat palung laut dan juga penggunungan. Salah satu bencana besar yang diakibatkan pergerakan lempengan bumi yang terjadi di dasar laut adalah tsunami. Terjadi jika lempeng bergerak saling menjauh atau terjadi retakan sehingga air laut seolah-olah tersedot masuk ke dalam retakan lempeng tersebut yang menyebabkan seketika surut beberapa saat kemudian. Gelombang laut yang sangat besar akan keluar dari letakan dan membawa energi yang sangat kuat, sehingga terjadilah bencana alam yang sangat dahsyat.
Selain terjadinya tsunami, pergerakan lempeng bumi juga dapat mengakibatkan getaran bumi yang sangat kuat atau yang biasa disebut gempa bumi. Titik pusat gempa pada bagian dalam bumi disebut hipocentrum, sedangkan pusat gempa di sekitar permukaan bumi disebut epicentrum. Ilmu tentang gempa dinamakan seismologi, sedangkan alat ukur gempa adalah seismograf. Biasanya jika suatu daerah terdapat gempa, alat seismograf akan mendeteksi adanya getaran bumi tersebut dan menentukan berapa besar getarannya dengan satuan skala Richter. Erupsi gunung berapi adalah keluarnya magma dan material lain dalam bumi atau yang biasa disebut dengan gunung meletus. Material yang dikeluarkan dari gunung berapi bisa berbentuk padatan seperti batuan berbentuk cairan yang biasa disebut lava dan lahar. Lava adalah cairan magma, sedangkan lahar adalah lava yang bercampur dengan batuan air dan material lain. Dan material berbentuk gas seperti H2S, SO2, dan NO2 yang termasuk gas beracun. Ada 4 level atau tingkatan status gunung berapi. Semakin tinggi levelnya menandakan gunung tersebut akan segera meletus. Level pertama adalah normal, level kedua ialah waspada, level ketiga siaga, dan level keempat awas. Jadi level keempat ini menandakan bahwa gunung akan segera meletus. Lapisan bumi yang berupa cairan disebut dengan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Pada lapisan hidrosfer terdapat suatu siklus yang membuat air mengalir ke bumi. Siklus hidrologi atau siklus air terdiri dari 4 tahap, dimulai dari air yang ada di bumi terjadi penguapan atau evaporasi. Penguapan tersebut membentuk awan. Jika suatu udara menurun, maka akan terjadi kondensasi atau pengembunan, sehingga turunlah hujan. Proses turunnya hujan disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, jika air hujan diserap oleh tanah dan di dalam tanah mengalir ke sungai atau laut disebut dengan proses infiltrasi atau penyerapan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.